Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan semua. Kenalkan, kami dari tim Kanika dari Universitas Negeri Jakarta yang bernama Beranggotakan. Saya sendiri Muhammad Rosudiyat sebagai ketua. Saya Zaki Asman Jamarudin sebagai anggota. Saya Nadia Putri Lestari sebagai anggota. Baik, kami dari tim Kanika ingin mempresentasikan hasil karya dari tentang media pembelajaran non-digital yang berjudul tentang Pop-up Book Tata Surya. Kali ini saya akan membahas tentang media pembelajaran non-digital. Media pembelajaran non-digital secara umum dapat diartikan sebagai alat bantu belajar dan mengajar. Segala sesuatu yang dapat dipergunakan akan merangsang pikiran, perasaan, perhatian dan kemampuan atau keterampilan. Pembelajaran non-digital juga bisa diartikan sebagai alat proses belajar dan mengajar menggunakan alat-alat sederhana atau yang biasa disebut manual. Nah, yang tidak melibatkan IT atau teknologi. Nah, contohnya ini adalah media pembelajaran non-digital yang saya buat bersama tim saya, yaitu media pembelajaran Pop-up Book yang bertemakan Tata Surya. Pada media pembelajaran non-digital ini, kami menuju kepada yaitu suatu media pembelajaran non-digital yang menunjukkan pada media pembelajaran tersebut untuk anak usia dini. Nah, media pembelajaran tersebut adalah Pop-up Book tentang merupakan alat peraga 3 dimensi yang dapat menstimulasi imajinasi anak serta menambah pengetahuan sehingga dapat mempermudah anak dalam mengetahui penggambaran bentuk suatu benda. Oke, sekarang pada dalam materi yang ada dalam Pop-up Book ini saya akan membahas tentang sains, yang dimana pada media pembelajaran non digital Pop-up Book kita, kami mendesain ini memiliki materi yang mengenai sains, dan sains itu adalah proses berpikir secara ilmiah. Nah, dalam materi sains tersebut kami membagi menjadi beberapa materi sains. Yang pertama ada observing, ada measuring, ada comparing, terus ada communicating dan informating. Selanjutnya pada materi-materi tersebut kami menekankan pada aspek yang dimana anak-anak dapat menguasai urutan tata surya yang ada di planet kita. Selanjutnya anak-anak juga mampu untuk menguasai atau mengidentifikasi urutan-urutan dari mana planet yang paling besar. Selanjutnya ada anak-anak diharapkan mendapatkan informasi dan edukasi mengenai bagaimana kondisi dan warna dari planet-planet yang ada di tata surya kita. Yang selanjutnya yaitu tujuan lain dari pembelajaran sains pada anak usia dini, yaitu memberikan pengetahuan dan informasi ilmiah yang menarik sehingga anak menjadi lebih minat dan tertarik dengan sains yang ada di lingkungan sekitarnya. Kemudian dengan pendekatan pembelajaran sains harus disesuaikan dengan umur dan perkembangan anak, serta dilakukan dengan suasana yang menyenangkan. Selain belajar di sekolah, anak juga perlu belajar sains bersama orang tua di rumahnya dengan eksperimen sederhana dapat membuat anak menjadi ceria dan lebih memahami konsep-konsep tentang sains. Pembelajaran sains pada anak usia dini memiliki tujuan yang penting. Salah satunya yaitu membantu anak dalam mengembangkan kemampuan mereka dalam memecahkan sebuah masalah, yaitu melalui metode sains, seperti mengenalkan planet-planet dan bentuknya dalam pembelajaran tata surya. Selain itu, pembelajaran sains juga bertujuan untuk membentuk sikap ilmiah terhadap anak, seperti tidak terburu-buru dalam mengambil keputusan dan berhati-hati terhadap informasi yang diterima. Kemudian contohnya seperti penggunaan Pop-up Book tentang tata surya dapat memberikan informasi dan wawasan yang menyenangkan bagi anak. Baik, dari tim kami akan menjelaskan tata cara penggunaan Pop-up Book Tata Surya ini. Oke, selanjutnya Pop-up Book ini adalah sebagai alat pembelajaran non digital yang biasa untuk penjelasan sebagai pendidik untuk penjelasan kepada anak usia dini. Oke, teman-teman boleh dibantu dibuka. Oke, pelan-pelan tarik, tunjuk. Berdiri. Baik,
yang pertama ini kita akan membuka bagian yang pertama. Nah, bagian pertama itu adalah matahari. Nah, matahari di sini ada sedikit penjelasan untuk anak usia dini. Nah, penjelasan ini bisa dijelaskan oleh anak-anak. Yang pertama ini dari ibu guru atau bapak guru bisa menjelaskan tentang matahari. Nah, yang pertama penjelasan matahari itu adalah sebagai nih, di sini ada penjelasan tentang matahari merupakan sebuah bintang-bintang adalah benda luar angkasa yang mampu menghasilkan energinya sendiri. Nah, di sini juga ada penjelasan tentang matahari sekitar 100 kali lebih besar dari bumi. Nah, itu ada penjelasan kedua untuk anak usia dini. Selanjutnya, di sini teman-teman bisa atau pendidik bisa menjelaskan tentang matahari memberikan makhluk di bumi kehidupannya. Nah, di sini juga ada penjelasan matahari adalah bintang bola panas di angkasa. Nah, di sini ada 4 penjelasan untuk anak usia dini bisa dipahami dan bisa dimengerti oleh anak usia dini. Selanjutnya di sini adalah ada masuk ke planet. Nah, di sini ada 2 planet. Oke, planet di sini ada planet Merkurius. Nah, planet Merkurius. Nah, pertama di sini ada penjelasannya. Penjelasan planet Merkurius itu merupakan planet yang paling dekat dengan matahari. Nah, planet tersebut ini paling dekat sama matahari yang ada di sini. Nah, planet yang paling pertama. Nah, selanjutnya ada Merkurius ini merupakan planet yang paling kecil tata suryanya. Nah, selain paling dekat, planet tersebut ialah planet yang paling kecil di antara planet-planet yang lainnya. Nah, selanjutnya, di sini penjelasan juga ada untuk anak usia dini. Permukaan Merkurius memiliki kemiripan dengan permukaan bulan. Nah, jadi itu perbedaan dari planet-planet yang lain. Planet ini juga pertama yang paling dekat dengan matahari, yang kedua paling kecil, yang ketiga paling dekat dengan bulan. Nah, oke. Selanjutnya ada setelah di sampingnya planet Merkurius, di sini juga ada planet Venus. Nah, planet Venus adalah merupakan planet terdekat dengan matahari kedua setelah Merkurius. Nah, planet kedua ini ada planet Venus yang terdekat dengan matahari. Selain dari Merkurius, di sini juga ada Venus. Nah, itu boleh dibantu Kak, buka Kak. Oke. Nah, selanjutnya nih, tadi kan udah ada 2 planet, ada planet Merkurius dengan planet Venus. Nah, selanjutnya di planet ketiga ini kita menjelaskan tentang pada anak usia dia tentang planet Bumi. Nah, planet Bumi ini adalah planet tempat tinggal bagi jutaan makhluk hidup termasuk manusia. Nah, di sini dari pendidik atau bapak ibu guru bisa menjelaskan tentang bumi sederhananya adalah bumi adalah tempat tinggal kita, makhluk hidup seperti kayak manusia, hewan, dan tumbuhan dan lain-lain. Nah, selanjutnya adalah planet bumi merupakan tempat ketiga terdekat dengan matahari. Nah, planet kita ini, planet bumi ini bisa dijelaskan oleh anak usia dini adalah planet ketiga terdekat dari matahari, yang diantara terdekat dari pertama Merkurius, Venus, baru bumi. Nah, selanjutnya ada penjelasan selain penjelasan 2 tadi. Di sini ada penjelasan bumi dibuat juga sebagai planet biru dikarenakan sebagai besar permukaan bumi merupakan lautan. Nah, di sini bagian-bagian bumi ini kalau dilihat penjelasan sederhananya untuk anak usia dini ialah di warna biru ini, pendidik atau guru bisa menjelaskan kalau warna biru ini bisa dijelaskan oleh warna laut. Nah, oke, untuk bahan sendiri kami di sini menggunakan bahan-bahan seperti kardus, karton, dan kertas, ya, gambar-gambar planet dan kertas APS di sini. Kenapa kami memilih hal ini? Karena karton sendiri mungkin sedikit ramah untuk anak-anak karena teksturnya yang bisa dibilang tidak begitu lembek dan juga tidak begitu kasar, sehingga ketika anak-anak mencoba untuk bermain, kardus ini tidak mudah rusak. Nah, dan kenapa kami mencoba untuk membuat karton ini menjadi 3 dimensi?
menjadi media pop-up seperti ini, karena anak-anak itu lebih suka hal-hal yang memang bisa dilihat secara langsung dan nyata, sehingga ketika kita membuat pop-up seperti ini, anak-anak lebih tertarik dan excited karena mereka bisa merealisasikan atau berimajinasi tentang planet yang mereka lihat melalui pop-up ini dengan warna-warna yang memang sesuai. Lalu kami juga menambahkan beberapa deskripsi yang sekiranya memang bisa dimengerti dan dipahami oleh anak-anak dengan bahasa yang cukup mudah untuk dipahami. Seperti itu. Selanjutnya juga ada beberapa variasi dan beberapa warna yang memang didesain sesuai dengan planetnya untuk membedakan planet yang satu dengan yang lainnya. Contohnya misalkan ini ada Saturnus yang dimana memiliki sebuah cincin. Di sini ada garis berwarna kuning yang menandakan bahwa ini cincinnya. Dan ini adalah Uranus dan ini Neptunus, di mana Uranus memang terlihat lebih biru muda dan Uranus lebih biru tua karena memang jaraknya adalah yang terjauh dari matahari sehingga dia memang menjadi planet yang dingin. Sedangkan di sini ada Mars yang warna bermerah, sekarang itu ada Bumi, itu ada Merkurius warna abu-abu yang paling ujung, dan kami mendesain yang paling besar tentu saja matahari. Nah, di sini mengapa dari kita untuk membuat pop-up book ini dengan bahan-bahan kardus, karton dan berbentuk seperti ini. Nah, mengapa bentuk seperti itu? Karena agar bisa dibuat oleh pendidik dan lebih mudah dipahami oleh anak-anak. Nah, karena bisa dibuat juga sederhana oleh pop-up book oleh pendidik, kayak seperti bahan-bahan yang mudah dicari, kayak seperti bahan-bahan mudah dicari itu kayak seperti ada di sini. Kita kan alasan menggunakan kardus, itu mudah dicari oleh pendidik, dan juga penjelasan-penjelasan tersebut di sini bisa dibuat oleh pendidik, dibuat sederhana oleh pendidik. Dan juga di sini kayak seperti bahannya bentuk 3 dimensi ini agar bisa dimodifikasi oleh pendidik seperti itu. Dan yang terakhir, kenapa kami mendesain ini menjadi selebar ini? Karena memang ini didesain untuk terlihat seperti 3D, karena ini pop-up dan ini memang bisa diinteraksi secara langsung oleh anak-anak. Selain itu, kami juga bukan hanya memikirkan tentang ini, tapi kami juga memikirkan tentang bagaimana caranya pendidik agar mudah menaruh dan sekiranya merawat media non digital ini dengan cara menutup semua pop-upnya dengan base awal yang sangat panjang. Selanjutnya pendidik dapat melipatnya. Coba gitu. Oke, nah dengan begini kita bisa melihat bahwa dari pop-up yang panjang tadi bisa dilipat sedemikian rupa hingga mencapai bentuk seperti ini. Sedangkan bila sudah sampai bentuk seperti ini, kita bisa memasukkan ke tempatnya lagi, yang dimana tadi saat awal presentasi kami menunjukkan bahwa itu di sini media non belajar ini memiliki sebuah tempat untuk menaruhnya, sehingga pendidik tidak bingung dan media ini bisa digunakan kapan saja dan rapi, sehingga tidak mudah rusak dan tidak mudah dijangkau oleh anak-anak.